yang dibagi dengan Kemenak, apakah ada nanti yang bisa diberikan kepada anak-anak SMK yang PKL-nya jauh dari sekolah? Karena sebagai gambaran Pak Kabit, bahwa untuk ABM tahun ini ada 2 sistem, bisa melalui komputer desktop di sekolah dan bisa melalui mobile Android. Permasalahannya mobile Android itu hanya dijatah 4.000 user. Nah, untuk 4.000 user kami berbagi dengan Kemenak, 1.000 user ke Kemenak, kemudian 3.000 user di Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan yang dibagi SMA dan SMK. Baiklah, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Kabit SMK untuk memberikan sedikit penjelasan teknis dan terkait dengan kebijakan untuk kelas 12 atau kelas 13 di kelas akhir pelaksanaan ABM ini. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang SMA, yang kami hormati seluruh Kepala Cabang Dinas wilayah 1 dan sampai dengan 12 yang sempat hadir, yang kami hormati Pak Korwas atau juga selaku Kepala Bidang GTK, dan yang kami hormati dan banggakan seluruh teman-teman Kepala UPT SMA dan SMK. Ya, terkait dengan anak-anak kita, ya memang ini suatu kendala untuk SMK, di mana mereka sebagian besar ini sudah terkait dengan jadwal praktek lapangan. Nah, mungkin perlu juga digarisbawahi bahwa asesmen ini juga sebenarnya juga merupakan juga kebutuhan ya yang mesti kita ikuti ya, mesti kita ikuti program ini karena ini merupakan program nasional. Tetapi yang perlu adalah bagaimana nanti jadwal ini akan dicocokkan nantinya apabila, karena kan saya lihat ini ada juga susulan di tanggal 1 dan 2 November. Kalau misalnya 28 dan 31 Oktober itu tidak bisa, karena ini kan ada susulan. This meeting is being recorded. Mungkin juga bisa dipikirkan ini Pak Mul. Nah, kenapa? Karena memang ini sangat bagus sekali ABM ini ya, karena dari apa yang kita pahami tentang asesmen bakat dan minat, sebenarnya SMK ini merupakan salah satu sekolah yang memang sebenarnya di awal-awal penerimaan siswa ini perlu ada penerusan bakat dan minat. Nah, untuk itu mungkin ya terkait dengan ABM ini ya, harapan saya semoga seluruh kepala sekolah SMK nanti menjadwalkan atau paling tidak melihat ya apakah bisa dilaksanakan ya, bagaimana caranya, mungkin nanti sebagai tim teknis di bidang ya, baik SMA maupun SMK ya, di bidang SMA dan SMK, Pak Mul dan Pak Haji Surahman, ini juga mungkin dipikirkan kembali karena ini terus terang ini merupakan juga cara-cara atau program yang mau mengetahui tentang bakat dan minat anak-anak kita. Saya rasa mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Mul, dan insya Allah mudah-mudahan semua ada jalan keluar khususnya untuk SMK terkait dengan jadwal yang bertabrakan dengan PKL anak-anak kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabit. Demikian mewakili Kabit SMA dan SMK dari Pak Kabit SMK. Untuk Bapak dan Ibu khususnya SMK dari 3.000 jatah Android, ini saat ini kami akan siapkan 1.200 user. 1.200 user untuk Android mobile, persiapan bagi anak-anak kita yang sementara melaksanakan PKL sehingga mereka juga bisa ikut ABM. Terkecuali untuk yang ada di yang lokasi PKL-nya dekat sekolah, itu kami harapkan dia bisa dipanggil pulang ke sekolah dulu untuk melaksanakan untuk mengikuti ABM. Terima kasih.
Baiklah Bapak dan Ibu, kami masuk pada penjelasan teknis. Sebelumnya izin kami akan men-share terkait dengan gambaran umum hasil asesmen 2023 kemarin, agar Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana sih hasil asesmen 2023 kemarin. Bapak dan Ibu, ini hasil asesmen bakat minat kelas 12 tahun 2023 kemarin secara nasional. Secara nasional, program studi di 120 perguruan tinggi negeri tahun 2024 itu ada 4.853 program studi. Jadi ada 4.805 program studi di 120 PTN yang tersebar di seluruh Indonesia tahun 2024. Nah, inilah kondisi yang terjadi, yang mungkin saja kita pernah mengalami ini. Ternyata kita saat memilih jurusan kuliah, kita main tutup mata saja. Pada saat kita dulu mungkin mengikuti ABM, mungkin inilah yang terjadi sama kita, Bapak dan Ibu. Nah, kita tidak ingin anak-anak kita ini memilih nanti jurusan kuliah ya sambil tutup mata seperti pada gambar di atas. Nah, mungkin ini ekspresi kita ketika ternyata pada saat kita kuliah, ternyata sadar bahwa kita salah jurusan. Nah, Bapak dan Ibu, tahun lalu yang tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan, SMA 5.475, kemudian SMK di 3.610, kemudian jumlah siswa kelas 12 yang ikut di 600.884, sementara SMK 290.038. Nah, ini Bapak dan Ibu kita harapkan tadi sesuai arahan Pak Kadis, diharapkan 100% sekolah SMA dan SMK itu bisa mengikuti. Nah, Bapak dan Ibu, dalam asesmen bakat dan minat sebenarnya apa saja yang diukur? Yang diukur itu ada verbal, kemudian ada kuantitatif. Verbal ini adalah kemampuan memahami konsep berbentuk teks serta memahami wacana dalam berbagai macam konteks. Sementara kuantitatif, kemampuan memecahkan masalah yang informasinya berbentuk numerik serta efektif dalam menentukan strategi. Kemudian yang diukur kemudian adalah penalaran. Penalaran itu kemampuan menemukan prinsip yang melandasi konsep atau informasi untuk mengatasi masalah-masalah baru. Kemudian ya termasuk Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti ini akan menghadapi masalah khususnya SMK, kira-kira mampu tidak mengatasi masalah bagi yang PKL-nya di luar wilayah. Spasial adalah mohon dari SMA 8 untuk tidak mencoret-coret dulu dinding layarnya. Spasial itu adalah kemampuan memahami informasi berbentuk gambar dan kemampuan ketika melakukan pekerjaan yang melibatkan gambar. Kemudian berikutnya adalah kemampuan mekanik, kemampuan klerikal, serta penggunaan bahasa. Jadi ada 7 bakat yang diukur dalam asesmen bakat minat ini. Kemudian selanjutnya untuk minat, apa saja yang diukur? Minat yang diukur itu adalah terkait dengan social facilitating atau fasilitasi sosial, kemudian managing atau pengelolaan, bisnis detail bisnis, data processing, pengelolaan data yang sekarang menjadi sebuah pekerjaan yang seksi di Indonesia sampai 5 tahun ke depan, kemudian mekanikal atau keteknikan, natural outdoor atau kerja lapangan, artistik atau kesenian, serta helping atau menolong. Hasil apa saja kan yang akan diperoleh? Jadi Bapak dan Ibu nanti, ini khususnya untuk teman-teman guru BK, hasil yang diperoleh itu adalah laporan individu siswa, kemudian skor bakat yang akan menggambarkan kategori bakatnya di mana, deskripsi bakat sesuai kategori, kemudian skor minat yang diurutkan, serta urutan minat tertinggi. Jadi seperti ini nanti Bapak dan Ibu. Ini individu siswa, misalkan si A, hasil asesmen bakatnya, kemampuan spasialnya ternyata dia dapat 67. Nah, skor 67 itu adalah menggambarkan mampu memahami informasi berbentuk gambar yang kompleks. Jadi kalau misalkan siswa ini misalkan masuk dalam jurusan arsitek, dia bakatnya ada di arsitek. Kemudian kemampuan verbalnya di 86, kemampuan penalaran di 79. Nah, tapi ternyata minatnya lebih condong kepada yang pertama ini di 79 adalah pengelolaan data. Jadi misalkan seperti statistik, atau dia masuk dalam rekayasa perangkat lunak, pengkodean, pembuat program, ternyata dia minatnya di situ. Jadi ini adalah contoh, jadi bagaimana guru BK
bisa secara efektif mengarahkan siswanya ketika ada anak-anak kita meminta petunjuk kira-kira dia cocoknya masuk di PTN perguruan tinggi fakultas apa dan jurusan apa. Secara hasil umum secara nasional ini kemarin Bapak dan Ibu, jadi bakat verbal anak-anak kita itu secara nasional di angka 50-an, sedang yang paling tinggi ternyata anak kita itu bakatnya di bakat klerikal. Sementara yang terendah ada di bakat mekanik dan di bakat penalaran. Ini adalah hasil asesmen bakat minat kemarin. Bapak dan Ibu, minat dasar ternyata sebagian besar siswa kita itu minat dasarnya ada di kerja lapangan dan menolong. Jadi jiwa sosial bangsa Indonesia memang tinggi. Ini tergambar dari anak-anak kita kemarin hasil asesmen bakat 2023 yang terbesar 78% itu berada di kerja lapangan dan menolong. Nah, kemudian keteknikan ternyata 77% itu kurang diminati oleh anak-anak kita. Nah, jadi ini minatnya. Jadi yang paling banyak diminati ternyata adalah kerja lapangan, misalkan langsung terjun di dunia tambang, langsung terjun di dunia pertanian, dan helper, menolong. Perbandingan minat, metodis, dan praktis. SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Khusus untuk SMA, perbandingan antara metodis dan praktis itu, ternyata untuk SMA lebih cenderung memilih ke metodis di 38,21%, sementara praktis di angka 36%. Kemudian metodis lebih besar daripada praktis di angka 24%. Dan memang ini tergambar bahwa memang kebanyakan terbentuk persepsi, kebanyakan di SMA itu adalah lanjut kuliah. Nah, tergambar dalam perbandingan minat di sini Bapak dan Ibu, anak-anak kita di SMA memang lebih menyukai metodis daripada praktis. Sebaliknya SMK dalam hal ini tergambar bahwa lebih cenderung ketertarikannya adalah yang praktis. Artinya lebih cenderung langsung bekerja dibanding melanjutkan kuliah. Nah, ini mungkin bisa menolong nanti guru-guru BK dalam mengarahkan kemana sebenarnya anak-anak kita cocoknya bekerja atau melanjutkan kuliah. Bapak dan Ibu, ini adalah gambaran kasarnya kemarin detail bisnis. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu, berikutnya adalah presentasi kesesuaian antara hasil subtes bakat minat mekanik kategori tinggi terhadap jumlah siswa yang diterima dalam program studi teknik rekayasa jalur SNBP tahun 2024. Ternyata Bapak dan Ibu, yang sesuai siswa kita itu yang mengikuti masuk teknik yang sesuai itu hanya 5.289 siswa. Sementara yang masuk di teknik 14.508 siswa ternyata tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini adalah hasil ABM kemarin. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimanakah memanfaatkan asesmen bakat dan minat? Nah, ini yang biasa yang masih kurangnya peminat sekolah mengikuti ABM karena masih banyak teman-teman di sekolah kurang memahami bagaimana asas manfaat daripada asesmen bakat dan minat ini. Bapak dan Ibu, bakat dan minat itu sebenarnya apa dan bagaimana? Bakat ini adalah potensi bawaan untuk mudah atau cepat menguasai pengetahuan atau keterampilan tertentu. Nah, bakat nanti akan mengarah ke dia menguji bakatnya, mengembangkan bakatnya melalui kompetensi, kemudian akhirnya bisa menjadi ekspor atau ahli dalam sesuai dengan bakatnya dan diharapkan kelak dia bisa sukses. Minat adalah ketertarikan atau keinginan untuk menekuni atau melibatkan diri dalam kegiatan atau bidang tertentu. Kalau dia suka, antusias, tertarik, ingin tahu dengan motivasi tinggi, maka bisa dikatakan bahwa anak itu kelak akan berhasil. Tetapi apabila dia menjauh, menghindar, menolak, motivasinya rendah, maka pasti akan gagal. Saya yakin Bapak Ibu Kepala Sekolah serta OPS yang mungkin sebagian besar guru sudah merasakan waktu menjadi guru ketika ada anak-anak yang tidak sering menjauh dari kita, maka kemungkinan besar gagal dalam mata pelajaran yang kita ajarkan.
Bakat tanpa minat, maka akan membuat anak-anak merasa bosan, merasa terbebani. Jadi bakat tanpa minat juga itu bisa-bisa akan terasa ini. Selaras antara bakat dan minat, maka akan menghasilkan sesuatu yang potensial. Minat tanpa bakat, maka hasilnya pun tidak optimal. Berarti yang paling pas adalah bagaimana kita menjaga keselarasan antara bakat dan minat. ABM sendiri itu apa, Bapak dan Ibu? ABM adalah asesmen yang diselenggarakan oleh Posmendik untuk memperoleh informasi. Satu, potensi atau memprediksi. Jadi kami ulangi Bapak dan Ibu, potensi atau memprediksi kemampuan siswa pada bidang-bidang khusus yang terdiri dari verbal, kuantitatif, penalaran, spasial, mekanika, penggunaan bahasa, dan klerikal. Dan minat siswa berdasarkan ketertarikan pada jenis kegiatan atau pekerjaan tertentu. Jadi ada dua informasi yang didapatkan. Pertama, potensi atau kemampuan siswa, serta yang kedua, minat siswa. Makanya namanya adalah asesmen bakat dan minat. Nah, laporan hasil bakat dan minat itu adalah seperti ini. Jadi ini Bapak dan Ibu, laporannya nanti itu bisa diupload oleh masing-masing sekolah melalui proktornya setelah mengikuti ujian tentunya Bapak dan Ibu. Bisa dicetak per individu, dan saran kami sebaiknya ini dicetak per individu, diberikan ke guru BK dan ke siswa yang bersangkutan agar efektif. Kenapa kami sarankan ke guru BK? Karena guru BK memiliki disiplin ilmu yang bisa menjelaskan secara detail dan terarah terkait dengan hasil skor asesmen bakat minat anak-anak kita. Nah, ini hasil asesmen minat Bapak dan Ibu. Nah, spasial, penjelasan singkatnya, spasial itu adalah kemampuan memahami konsep dasar. Ini sudah tadi Bapak dan Ibu, verbal, penalaran. Nanti insya Allah akan kami bagikan terkait dengan materi ini kepada Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana agar pemaknaan hasil ABM itu bisa berhasil? Bapak dan Ibu, setidaknya sebaiknya pemaknaan bakat minat ini dilakukan oleh guru BK ataupun guru lain yang relevan, dalam artinya punya kemampuan menganalisis secara psikolog. Kalau misalkan dalam pembelajaran ada disebut psikologi pembelajaran. Guru BK itu memiliki kemampuan dasar sebagai psikolog karena mereka mempelajari pada saat perkuliahan. Yang kemudian yang kedua, membaca buku panduan pemaknaan hasil ABM. Jadi ada buku panduannya Bapak dan Ibu. Jangan lagi ada bahasa seperti ini. Oh, kemarin Pak Mul atau Pak Jusraman atau Pak Jumarlan bicara seperti ini. Menurut Pak Jusraman, menurut Pak Jumarlan, bukan Bapak dan Ibu ya, tetapi menurut panduan pemaknaan. Supaya apa? Kita satu sumber. Berikutnya, yang ketiga, membaca laporan hasil ABM. Berikutnya, membaca matriks keselarasan bakat dan minat, serta mendiskusikan hasil ABM dengan siswa dan orang tua. Kenapa orang tua perlu dilibatkan? Agar kemauan siswa, kemauan orang tua bisa selaras dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Jadi jangan dipaksakan. Jadi Bapak dan Ibu, khususnya Bapak Ibu Kepala Sekolah, kenapa kami undang? Karena Bapak Ibu Kepala Sekolah adalah penanggung jawab tunggal di sekolah yang nantinya akan punya peran penting. Apakah pemaknaan hasil WM ini bisa berhasil atau tidak, tergantung Bapak Ibu Kepala Sekolah yang menugaskan guru BK-nya serta melaksanakan saran kami. 5 poin ini, kalau mau sukses memaknai hasil ABM, maka 5 poin ini harus dilakukan. Bagaimana memaknai hasil asesmen bakat dan minat? Nah, Bapak dan Ibu, kategorinya itu ada 3, baik, sedang, dan kurang. Kalau baik, berarti siswa memiliki kemampuan yang baik atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan siswa lain seusianya. Kalau sedang, berarti siswa memiliki kemampuan yang setara atau sama jika dibandingkan siswa lain seusianya. Dan kalau kurang, berarti siswa memiliki kemampuan yang kurang jika dibandingkan siswa lain seusianya. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu, kalau misalkan contoh si A, skor kemampuan spasialnya 62, berarti dia dalam kategori baik. Artinya siswa ini dibandingkan siswa yang lain seusianya, dia punya kemampuan spasial yang baik. Nah Bapak dan Ibu, mari kita lihat kategori yang mana termasuk baik, sedang, dan kurang. Jika masuk baik, maka sebaiknya guru BK nanti mengarahkan siswanya memilih pekerjaan atau memilih jurusan dalam PTN sesuai dengan kemampuan yang mana dalam kategori baik. Untuk asesmen minat sendiri, itu asesmen minat sendiri Bapak dan Ibu memakai skor. Kalau skornya lebih dari 50, maka menunjukkan minat yang tinggi atau menyukai aktivitas di bidang tersebut. Kalau skornya kurang
atau sama dengan 50 berarti menunjukkan minat yang rendah. Bapak dan Ibu, dari managing sampai data processing ini menunjukkan area minat dasar. Kemudian dari social science sampai dengan science ini menunjukkan area minat metodis. Sementara dari personal service sampai dengan basic service ini menentukan area minat praktis. Bedanya adalah area minat metodis itu adalah aktivitas atau pekerjaan yang terarah dan memerlukan sistematika serta pengetahuan dan keahlian untuk menjalankan. Jadi membutuhkan pengetahuan dan keahlian. Sementara kalau area minat praktis ini aktivitas pekerjaan mudah yang dipelajari dan tidak butuh pelatihan khusus. Nah, bagaimana cara menentukan minatnya, Bapak dan Ibu? Yang pertama adalah pilih 3 skor tertinggi pada area minat dasar, pilih 1 skor tertinggi pada area minat metodis, dan pilih 1 skor tertinggi pada area minat praktis. Bacalah deskripsi pada 5 area minat tersebut, sehingga kita mampu menginterpretasikan sebetulnya minatnya siswa kita ini ke arah mana. Bagaimana melihat keselarasan hasil asesmen bakat dan minat, Bapak dan Ibu? Nah, ini sosial, misalkan di minat social facilitating, bakatnya di verbal, bahasa. Managing pengolahan, misalkan hasilnya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, lihat matriks keselarasan bakat dan minat dimulai dengan kolom minat, tandai 5 minat terpilih. Pada 5 minat terpilih, lihat ke barisan kolom sebaris sebelah kanannya yang berisi dimensi bakat. Bakat-bakat dengan tanda checklist V merupakan bakat-bakat yang mendukung minat siswa. Bapak dan Ibu, hasil ABM ini merupakan salah satu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, hasil ABM merupakan salah satu alat asesmen untuk mengetahui bakat dan minat siswa. Diperlukan sumber lain yang relevan untuk membantu memetakan pendidikan lanjutan bagi siswa. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, dibutuhkan peran guru bimbingan dan konseling dalam memaknai hasil dan mendiskusikan hasil ABM bersama siswa dan orang tua. Bapak dan Ibu, karena waktu, saya mengoptimalkan waktu, ini untuk misalkan nanti ingin bertanya terkait dengan pentingnya ABM bisa melalui chat saja kepada saya. Ini kami akan lanjut langsung ke penjelasan teknis ABM yang dibawakan oleh Pak Haji Surahman dan Pak Jumarlan. Setelah itu kita akan masuk sesi diskusi. Kepada Pak Haji Surahman dengan hormat kami persilahkan. Pendataan dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA SMK Negeri dan Swasta Sulawesi Selatan, para proktor dan teknisi satuan pendidikan yang saya hormati. Mohon maaf Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan Pak Mul panjang lebar tentang bagaimana itu ABM, bagaimana memaknai dan sebagainya. Memang cocok sekali Pak Mul, ada bakat dan minatnya. Mohon maaf karena mempersingkat waktu, saya mencoba membawakan tentang pendataan. Pendataan satuan pendidikan itu dilaksanakan pada mulai tanggal 10 sampai tanggal 26. Kami sekarang ini sudah mendata, sudah ada kalau SMA itu sudah sekitar 190 yang sudah terdata, yang lainnya belum, masih kita menunggu karena ada beberapa yang masih bingung mau mengikutkan berapa pesertanya, sedangkan waktu ini sudah mendekat. Jadi kami mohon Bapak dan Ibu Kepala Sekolah mengintervensi secepat mungkin kepada teman-teman proktor atau OPS-nya di satuan pendidikan supaya disegerakan. Informasi juga dari Kepala Dinas tadi bahwa mohon dimaksimalkan untuk yang ikut ABM ini. Pelaksanaan itu tanggal 28 hari Senin sampai Kamis. Dibagi, lanjut Pak. Ini pelaksanaan 4 hari, sesi dibagi 3. Sesi 1 itu 1,5 jam, 7.30 sampai 10.
Sesi kedua itu 10.30 sampai jam 1. Dan sesi ketiga itu jam 1.30 sampai jam 4. Jadi ini 3 sesi dibagi. Jadi misalnya kalau klien hanya atau komputer di sekolah hanya memiliki 40 atau 30, misalnya 250 peserta, itu sangat memungkinkan. Kan bisa dibagi 3 sesi ya, terus 4 hari pelaksanaan. Terus selanjutnya pelaksanaan kita ada 3 periode. Kita masuk di pelaksanaan periode pertama itu Sulawesi Selatan periode pertama masuk 12 provinsi keseluruhan. Terus kita masuk di periode pertama tanggal 28 sampai dengan 31. Lanjut persiapan pelaksanaan ABM. Pertama itu kita impor data. Impor data itu kita mengimpor data dari PD data. Data PD data ini asalnya dari Dapodi, masuk ke Perpal PD, terus masuk ke PD data. Kalau siswanya misalnya ada masalah di residu atau karena NIK-nya belum terintegrasi dengan Dukcapilnya, maka tidak bisa masuk untuk ditarik ke datanya ke bio ABM ini. Setelah itu impor data, satuan pendidikan atau proktor menentukan siswa yang akan diikutkan ABM. Tadinya diimpor data itu secara keseluruhan kelas 12, tetapi pada saat mau ditentukan, ya ditentukan berapa yang mau diikutkan. Misalnya 500 hanya 250 karena yang lainnya mungkin tidak memungkinkan atau PKL dan sebagainya, hanya 250 misalnya ditentukan. Setelah itu satuan pendidikan mendata ruang misalnya berapa ruangan yang mau dipakai, apakah 1 ruangan atau 2 ruangan atau 3 ruangan, tergantung dari sarpras masing-masing satuan pendidikan. Begitu juga komputer, berapa komputer mau dipakai, nanti disetting dulu komputernya. Setelah itu kami lakukan generate knowledge. Generate knowledge ini dilakukan oleh tim kami di provinsi. Kalau SMK itu Pak Mul dengan Pak Jumarlan, kalau saya SMA dengan teman-teman yang lainnya. Untuk cetak daftar nominasi juga nanti kami yang akan membagikan ke kesatuan pendidikan. Terus selanjutnya pengaturan sesi. Ini pengaturan sesinya dilakukan mulai dari sekarang sampai paling lambat itu tanggal 26. Paling terakhir, dan ada lagi setelahnya. Kalaupun misalnya sudah diatur sesi, tetapi masih ada tambahan atau dan sebagainya, jadi mohon teman-teman ini karena beberapa ini sudah diajukan misalnya 250, tiba-tiba ada lagi permintaan penambahan, itu harus diimpor ulang lagi kembali. Jadi kita mengulang lagi. Jadi mohon teman-teman setelah mengimpor data betul-betul difikskan dulu datanya yang mau diikutkan, baru kita mengajukan generate knowledge di tim provinsi. Seperti itu barangkali. Terus selanjutnya cetak sebelumnya tadi Pak. Cetak kartu peserta. Ini cetak kartu peserta juga dilakukan oleh proktor di satuan pendidikan sebelum pelaksanaan, itu sudah bisa dicetak. Ini kartu peserta nanti dipakai untuk pada saat pelaksanaan. Lanjut, Pak Mul. Cetak daftar hadir ini nanti pada pelaksanaan. Pada mau pelaksanaan nanti baru dilakukan cetak daftar hadir, terus input kehadiran peserta di laman ABM, terus selanjutnya cetak berita acara. Berita acara ini nanti diisi dengan misalnya kalau ada yang tidak ikut dan sebagainya, baru dilaporkan di webnya. Misalkan kalau nanti ada yang berhalangan hadir karena sesuatu hal sakit atau bagaimana, itu nanti bisa diikutkan di susulan. Perangkat yang akan digunakan ada 2 versi, yaitu versi desktop dengan selular.
Presi desktop ini kuota per sesinya itu bisa mencapai 80.000, jadi masih lumayan. Cuman kalau yang versi Android ini mohon maaf karena kuota sangat terbatas, jadi kemungkinan nanti kami beri kuota yang versi Android itu yang betul-betul yang tidak memiliki komputer di sekolahnya, ya mau tak mau kita harus kasih yang kuota seperti itu. Dan lanjut, komponen-komponen perangkat komputer yang perlu dipenuhi diantaranya ruang komputer, komputer OS minimal Windows 7, terus aplikasi yang dipakai itu menginstal Exam Browser yang sudah ada di web ke setiap perangkat yang akan digunakan. Jadi semuanya nanti diinstalkan di masing-masing kliennya. Komputer dengan kamera yang option ini option Pak, tidak wajib. Kalau ada kameranya bisa diaktifkan, kalau tidak ada tidak masalah. Terus jaringan listrik yang cukup memadai dan stabil. Koneksi jaringan internet yang stabil, setiap perangkat mendapatkan kecepatan minimal 0,8 Mbps. Terus teknisi, proktor dan pengawas. Pengawas ini kemungkinan nanti Pak Mul di sekolahnya sendiri aja. Iya, pengawasnya mungkin di sekolah sendiri Bapak dan Ibu. Ini kuota ABM untuk desktop 80.000 untuk sesi pertama, sesi kedua 95.000, sesi ketiga dari 110.000. Kebetulan kita masuk di periode pertama, jadi itulah sesi yang disediakan. Jadi teman-teman mohon segera, kalau memang sudah diajukan, segera mengatur sesi, karena biasanya diperbutkan ini yang kota-kota yang awal, misalnya hari Senin sesi 2 atau sesi 1 itu diperebutkan, cepat habis itu. Kalau terlambat, nanti pasti kita dapat di hari terakhir, hari Rabu dan Kamis. Lanjut. Untuk perangkat seluler ini, yang harus dipersiapkan adalah ruang tes, perangkat seluler Android yang memadai, aplikasi ABM, menggunakan fasilitas jaringan internet sekolah jika tersedia, dan menggunakan data seluler pribadi jika tidak tersedia. Pastikan maksimal jumlah pengguna yang dapat terkoneksi dengan jaringan, jangan sampai melebihi. Jika menggunakan data seluler pribadi, paket data yang harus tersedia minimal 1 giga. Jadi misalnya kalau pribadi siswa itu mau dipakai, ya minimal harus disiapkan 1 GB untuk kuotanya Pak. Terus tangkapan sinyal minimal ini 3G. Ya, rata-rata sekarang sudah 4G ya. Lanjut. Sebelumnya. Terus. Ya ini. Untuk kuota ABM ini kita masuk yang khusus Android. Android ini pelaksanaannya hanya 1 hari. Pada hari Kamis, hari terakhir itu pelaksanaannya pada sesi kedua. Itu serentak untuk 4.000 kota itu. Jadi kalau yang Android ya tidak bisa hari Senin, Selasa atau Rabu. Harus pelaksanaannya nanti hari Kamis. Hari Kamis pada sesi 2 itu serentak 4.000 jalan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Sampai Pak lanjut Pak Mul. Untuk yang tes susulan ini pendataannya nanti itu pada saat akhir Kamis itu akan didata semua yang berhalangan misalnya hadir ataukah sakit dan kendala lain, itu nanti bisa disetting ke pelaksanaan susulan pada tanggal 1 dan 2. Jadi harus selesai sebelum kalau di sini jam 19, kalau di WIB itu jam 19, jadi kalau sini sampai jam 20 kan. 20 sampai jam 8 malam untuk disetting nanti ke pelaksanaan susulan. Jadi mohon teman-teman proktor nanti kalau ada susulannya segera dilakukan settingan ulang ke hari susulan untuk siswa-siswa yang akan diikutkan susulan. Untuk sesinya itu menggunakan 2 sesi. Sesi 1 7.30 sampai jam 12, untuk sesi 2 itu jam 1 sampai jam 18.
Itu panjang prosesnya. Oke, lanjut. Ini sudah perangkat komputer 80, perangkat seluler 4.000 setiap sesinya. Oke, lanjut. Ya, hasil asesmen bakat minat hanya bermakna bila peserta serius dalam menjawab pertanyaan. Dan tidak dibantu. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan nanti atau diskusi apa-apa yang perlu didiskusikan dengan teman-teman. Barangkali begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Suraman. Saya menjawab dulu Bapak dan Ibu. Ada beberapa pertanyaan dari kolom chat terkait dengan PKL. Tadi sudah ada arahan dari Bapak Kepala Bidang SMK. Kemudian kami juga sudah meminta 1.200 untuk Android, kecuali untuk siswanya yang sementara PKL berada di sekitar lokasi sekolah, ini yang bisa diikutkan dalam ABM. Nah, Bapak dan Ibu, jadi tadi arahan dari Pak Kadis, sekali lagi saya ulangi arahan dari Pak Kadis, ini ada pertanyaan lagi, minimal berapa siswa diikutkan Pak, kemudian ada tadi dari SMA yang bertanya tentang bagaimana kalau siswa hanya ikut ujian saja yang akan ikut SMBTN. Permintaan Pak Kadis tadi Pak, khususnya sekolah-sekolah yang memiliki koneksi internet yang lancar, permintaannya 100%. Iya, permintaannya 100%. Kecuali yang status SMK yang sementara parakreen, ini diprioritaskan dulu yang masih bisa kembali ke sekolah Pak dekatnya. Yang lainnya nanti kita coba mendaftar lewat Android. Tapi kami harus data dulu, karena kuota terbatas Bapak dan Ibu, hanya 1.200. Nah, Bapak dan Ibu, yang perlu kami garis bawahi di sini adalah terkait dengan ABM-nya, tesnya. Jangan sampai nanti Bapak dan Ibu ada guru atau ada oknum guru di sekolah yang membantu menjawab siswa. Kalau Bapak dan Ibu membantu siswa menjawab ABM-nya, maka Bapak dan Ibu tidak akan mendapatkan gambaran bagaimana bakat minat siswa itu yang sebenarnya. Jadi marilah biarkan Bapak dan Ibu biarkanlah siswa kita yang ikut ABM itu menjawab sendiri sesuai dengan kemampuannya, agar kita bisa mendapatkan gambaran yang pas mengenai bakat dan minatnya. Terakhir, untuk peserta yang sudah terdata dan berhalangan pada hari H, maka dia akan ikut susulan Bapak dan Ibu sesuai dengan penjelasan Pak Haji Suraman tadi. Baiklah, yang terakhir ini yang banyak bertanya, bagaimana dengan Chromebook? Bisakah Chromebook dipakai? Nah, saya menjawab Bapak dan Ibu, saya menjawab dulu. Tadi kami sudah bagikan petunjuk teknisnya, spesifikasinya. Nah, Bapak dan Ibu, Chromebook apakah bisa atau tidak? Di sini sudah ada jelas. Chromebooknya OS-nya minimal Windows 7. Apakah Chromebooknya sudah Windows 7? Kemudian koneksi jaringan internetnya itu harus stabil. Jadi Chromebook itu harus mendapatkan kecepatan jaringan minimal 0,8 Mbps. Kemudian sudah bisa terinstall Exam Browser BP3. Chromebook belum bisa. Nah, persoalannya adalah kami sudah tes, Chromebook belum bisa menginstal Exam Browser. Jadi jawabannya adalah belum bisa dipakai Chromebook, Bapak dan Ibu. Oke, silakan Bapak dan Ibu, kami berikan kesempatan, silakan yang ingin bertanya terkait dengan pengusulan Android Bapak dan Ibu. Nanti kami akan untuk Android saat ini dikhususkan dulu, kami prioritaskan dulu bagi siswa SMK yang prakerin. Bagi siswa SMK yang prakerin 1.200, SMA di 1.800 Pak Haji ya. Iya, 1.800 SMA. Nanti kami akan bagi dulu, kami melihat dulu potensi data sekolah melalui Dapodikta masing-masing. Iya. Jadi kami bukan jadi potensi sekolah, kami lihat dulu di Dapodiknya masing-masing berapa jumlah komputernya. Kami akan prioritas pada yang memang jumlah komputernya terbatas. Jadi bukan melalui kolom chat Bapak dan Ibu yang melapor jumlah komputernya hanya 5, tapi berdasarkan data yang ada di Dapodikta. Ya, silakan Bapak Ibu kepala sekolah atau proktor yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand.
Ada Bapak dan Ibu? Yang aplikasi pengumuman gimana? Mau dipakai aplikasi. Aplikasi LOL. Yang digital. Oke Bapak dan Ibu, kalau misalkan belum, saya share dulu ada satu. Oke, aplikasi Oke Bapak dan Ibu, kami lanjut dulu. Untuk aplikasi ABM dengan menggunakan komputer klien, yang pertama Bapak dan Ibu, silakan di sini laman uji coba ABM desktop ada di s.id/exambp3. Kemudian persiapan uji coba ABM desktop adalah siapkan peralatan komputer laptop yang memadai sesuai dengan minimal yang kami sampaikan tadi. Kemudian download aplikasi Launcher Exam pada link s.id/exambp3. Kemudian berikutnya setelah itu Bapak dan Ibu mengekstrak file zip, ini. Kemudian Bapak dan Ibu seperti biasa melakukan double klik pada file dengan nama exam.exe. Berikutnya, persiapan uji coba ABM desktop, pastikan rekrutmen aplikasi sudah terpenuhi dengan keseluruhannya ditandai dengan checklist berwarna hijau, seperti CPU-nya, RAM, operating system, display resolution, sound card-nya, internet connection, kemudian kamera. Kemudian start aplikasi untuk menjalankan tes. Jika checklist ada yang tidak hijau, maka tidak bisa start aplikasi, kecuali kamera. Jadi Bapak dan Ibu, kecuali ini kamera ini bisa saja tidak hijau ya Bapak dan Ibu, tapi keseluruhan ini harus hijau. Spesifikasi minimum, CPU minimal atau setara 2 core, RAM setara atau lebih dari 2 GB, resolution width setara atau lebih daripada 1024 pixel, resolution height-nya minimal setara atau lebih dari 700 pixel, OS-nya minimal Windows XP, internet hasil ping-nya tidak boleh lebih dari 1000 menit per second. Laman login seperti ini Bapak dan Ibu, peserta mengisikan username dan password yang tertera di kartu tes untuk masuk ke laman tes. Apabila peserta memasukkan username atau password salah, maka akan mengeluarkan notifikasi seperti ini. Username, password yang Anda masukkan salah. Tapi jangan diharapkan semua fotonya seperti ini ya Bapak dan Ibu, pasti beda-beda. Laman konfirmasi. Nah, Bapak dan Ibu silakan peserta nanti akan mengecek kesesuaian data dirinya. Apabila data sudah sesuai, maka mengetik ya lanjutkan pada pop-up yang muncul. Berikutnya yang tampil adalah petunjuk pengerjaan soal. Kemudian silakan peserta membaca dulu petunjuk pengerjaan soal. Kemudian konfirmasi mulai tes dan klik mulai tes ketika sudah mendapatkan ketik token yang sudah diberikan oleh panitia setempat. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu petunjuk pengerjaan soalnya. Peserta mengisi peminatan jurusan di perguruan tinggi. Kemudian ini wajib ya Bapak dan Ibu memilih jurusan yang akan diminati di perguruan tinggi. Ya, Kemudian konfirmasi dan lanjutkan. Kemudian fitur pada ini, fitur Zoom ini adalah tampilan soal.
bisa men-zoom. Kemudian di sini ada timer atau sisa waktu di sini, sisa waktunya berapa menit. Nah, kemudian daftar soalnya mau dimunculkan atau tidak. Berikutnya, peserta memiliki fleksibilitas untuk berpindah antar soal. Jadi Bapak dan Ibu tidak harus menjawab dulu soal wajib dijawab soal sebelumnya baru pindah ke berikutnya, enggak. Jadi siswa bisa melewati dulu, melihat soal-soal yang lain. Nah, yang sudah tercentang ini berarti sudah dipilih atau sudah dijawab. Bagaimana kalau sudah selesai? Ketika sudah selesai, maka akan ada pop-up yang muncul. Klik tombol selesai, kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Nah, kalau misalkan akan mengakhiri tes, maka mengakhiri tes, kemudian klik ya lanjutkan. Tes selesai, maka akan keluar pop-up seperti ini. Silakan klik tombol keluar untuk menutup halaman tes. Selanjutnya akan contoh ini adalah format username dan password. Untuk dicoba, daftar username dan password. Silakan mencoba aplikasi BBM dan desktop. Terima kasih. Bagaimana dengan Android, Bapak dan Ibu? Untuk Android sendiri, dengan moda seluler, yang pertama adalah persiapan uji coba Android seluler. Peralatan handphone dengan sistem operasi Android minimal versi 8. Pertanyaannya bisa iPhone? Jawabannya tidak bisa. Yang jelas harus Android. Jadi OS-nya harus Android. Pertanyaannya adalah bisa tidak memakai handphone Huawei? Jawabannya tidak bisa, karena OS-nya bukan Android. Jadi Bapak dan Ibu, sistem operasinya harus Android. Bisa iPhone, yang penting sistem operasinya Android Bapak dan Ibu. Kemudian layar ukuran minimal 5 inci, kemudian pastikan Chrome-nya versi terbaru atau sudah terupdate. Aplikasi Chrome ya yang di seluler, kemudian pastikan internet tersambung. Subtes bakat pada aplikasi seluler itu ada subtes verbal yang terbagi analogi dan pemahaman bacaan. Kemudian subtes minatnya ada seperti ini. Kemudian instalasi, cara menginstal aplikasi ABM seluler itu masuk kepada ini, kepada laman uji coba ABM seluler di s.id/exam.bpp mobile. Ada juga di web sekarang. Ya. Ada di web juga. Sekarang ini ada juga di web. Ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini klik download untuk mengunduh aplikasi. Kemudian kalau muncul peringatan seperti ini, klik download anyway. Pastikan bahwa ponsel anak-anak kita itu sudah tercentang bisa mengunduh di luar daripada Play Store. Mengunci daripada Play Store. Ini proktor yang punya, teknis yang punya pekerjaan ini Bapak dan Ibu. Nah, apakah tetap download? Maka tetap download. Setelah itu download selesai, kemudian klik menginstal. Ini yang tadi yang saya maksud Bapak dan Ibu. Setelan, klik setel di sini, kemudian perbolehkan izin. Klik di sini perbolehkan izin agar bisa menginstal. Selanjutnya setelah itu klik install, kemudian akan muncul aplikasi telah terinstall, kemudian klik tombol buka. Nah, akun BPABM seluler untuk uji coba ketika rakor ABM seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini tampilannya Bapak dan Ibu. Jadi dia siswa tetap sign in, kemudian dia memasukkan password, kemudian seperti ini tampilannya. Oke Bapak dan Ibu, saya nanti ini proktor saya yakin sudah paham. Tolong dibaca dengan baik panduan yang ada Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan panduannya menurut seperti ini. Oh menurut Pak Haji Suraman, menurut Pak Mul, menurut Pak Jumarlan. Tapi dasarnya adalah menurut panduan ABM. Oke, saya persilakan untuk 4 penanya ya Bapak dan Ibu melalui yang sudah mengangkat tangan. Dari eselator aja, apakah sekolah,
apakah sekolah wajib mengikuti tes bakat dan minat? Tadi harapannya Bapak Kadis adalah seluruh sekolah mengikutkan siswanya 100%. Khususnya pada sekolah yang memiliki jaringan internet bagus. Menghimbau beliau tadi Bapak dan Ibu. Saya persilakan pertama pada SMA ITR BM Makassar. Silakan Pak. Siang Pak, dari Ya. SMA Islam Terpadu Raffasya Baitul Makmur. Ya, silakan Mau Pak. tanyakan Pak, untuk pelaksanaan ABM ini apakah ada komputer proktor yang akan memantau anak-anak? Kalau Oke. dia terkeluar terus butuh token baru, Oke, saya langsung Seperti- serahkan pada Pak Jusraman. Silakan Pak Ji. Ya, untuk pelaksanaan ABM ini tidak menggunakan server dan komputer proktor, langsung di klien. Jadi langsung di komputer peserta. Tidak ada lagi komputer proktor dan server. Tokennya langsung, nanti tokennya itu langsung di komputer klien. Tidak ada Seandainya lagi. itu Pak, apa maksudnya permasalahan pada saat sementara berjalan, terus tiba-tiba ada peserta yang tiba-tiba kayak terputus. Dia login kembali, khusus login kembali saja, baru lanjut. Tidak ada reset dan segalanya. Dia otomatis tersimpan kalau dia sudah mengerjakan di subtes pertama misalnya. Dia sudah lewati subtes pertama, itu tersimpan yang subtes tadi. Baru lanjut ke subtes 2 misalnya. Kalau dia subtesnya misalnya di subtes 2 itu di nomor 3 keluar, pada nanti kalau dia masuk lagi kembali, dia kembali ke subtes 1 tadi. Yang penting dia sudah lewati subtesnya itu tersimpan, Ki. Seperti itu, Pak. Oke, ya. Makasih Pak. Ya. Siap, sama-sama Pak. Tanya Bapak dan Ibu, Proktor, untuk menyimak pertanyaan yang diajukan, kami tidak melayani lagi pertanyaan yang sama ya Bapak dan Ibu. Berikutnya Muhammad Ikram Syaputra, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Ya, saya dari SMK Farmasi Parepare dan SMK DDI Parepare Pak. Ya. Ini terkait masalah pengaturan sesi Pak di penggunaan Android. Nanti siswanya yang maksudnya dia akan mengerjakan di tempat prakteknya atau harus dikumpulkan di sekolah juga? Ya, kalau Itu sudah pertanyaan menggunakan Android Pak, di tempat prakteknya saja Pak. Iya, Oh ya, tinggal nanti dihimbau Kalau ada yang sesinya. koordinir, kiri sana. Iya, kecuali Oke. ada yang koordinir Pak, seperti itu. Kan Siap. sekolah memiliki anggaran untuk penjengukan kan Pak. Oh ya, siap. Ya. Tapi Terus Pak, pertanyaan, yang versi Android jangan kita yang tentukan Pak Di, kita melapor nanti ke Harus melapor dulu Pak ya, ke karena tim provinsi iya. Pak Jumarlangka atau Pak Mul kalau SMK, kalau SMA ke saya atau teman-teman yang lain di tim tenis. Seperti itu Pak, dilaporkan dulu karena harus diaktifkan dulu itu di webnya, dia ikut ABM seluler atau desktop, seperti itu. Oke Pak Ikram. iya. Pertanyaan kedua Pak, ini terkait pelibatan siswa kelas 12. Apakah wajib semua dilibatkan atau kan tadi sempat setengah. Eh, jika siswanya peserta didiknya 500 orang bisa di 250-nya setengahnya saja. Apakah bisa begitu Pak? Penjelasannya tadi Pak Kadis Pak, dihimbau semuanya ikut. Semuanya. Dihimbau Oh, ya. semuanya ikut Pak. Dihimbau, Dihimbau. kalau tidak memungkinkan ya apa boleh buat, tapi Oke. dihimbau. Oke. Oke Pak Ikram. Tidak bisa kita mewajibkan Pak. Iya. Ya. Pak, satu lagi Pak. Ya, Ini silakan. ini terkait siswanya saya kan kebetulan baru bulan ini dapat izin atau MOU dari pemerintah kota untuk bisa keluar atau praktek kerja industrinya di puskesmas. Nah, kalau kita tarik sih sebenarnya kalau siswanya dibawa ke sekolah sih mungkin bisa aksesnya agak dekat. Cuma kita harus butuh apa ya persuratan lagi ke puskesmasnya atau ke kampus untuk izin untuk ABM-nya ini. Ya, silakan itu Apakah teknis sekolah Pak. Teknis sekolah silakan untuk yang makanya tadi diarahkan untuk yang sekolahnya yang prakeringnya di dekat-dekat sekolah itu Ya. silakan Bapak dan Ibu sekolah sesuai dengan format meminta izin ke lembaga tempat prakering Pak, dan saya rasa itu tidak ada permasalahan Pak selama ini. Oke. Iya. Iya Pak. Iya. Siap. Makasih banyak Pak Siap. atas Sama-sama, informasinya. Ya. Makasih.
Berikutnya ke SMA 9 Luwu Timur, silakan Pak. SMA 9 Luwu Timur, kemudian SMA IT Asuna Makassar, kemudian Muhammad Faisal. Silakan SMA 9 Luwu Tim. SMA 9 Luwu Tim. Mute dulu Pak, unmute dulu Pak. Ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah hampir mirip tadi Pak, yang sudah ditanyakan sama teman-teman dokter seleksi yang lainnya. Cuman yang saya tanyakan di sini Pak, terkait masalah generate nopes. Nah, tadi itu sudah kami data siapa-siapa siswa yang di sekolah untuk lanjut ke perguruan tinggi dan kami cocokkan di dalam sistem sesuai dengan datanya Pak. Nah, tadi sudah kami generate nomor pesertanya. Nah, kemungkinan kalau misalkan besok ada penambahan, misalkan penambahan siswa, apakah bisa dengan sendirinya kami tambah begitu saja Pak? Atau kami melapor dulu ke provinsi atau bagaimana? Itu. Atau bisa kami langsung tambah secara manual di sistem webnya Pak atau bagaimana? Itu. Oke, saya Karena langsung jawab, tadi Pak. kan sudah di generate Iya. nomor TPS-nya. Oke, saya langsung jawab Pak. Mohon maaf kalau saya potong-potong Pak Di, karena waktu ini. Yang pertama tidak bisa Pak sekolah tanpa manual. Maka sarannya adalah sekolah memastikan dulu semuanya itu supaya tidak ada penambahan Pak. Karena kalau kita mau menambah peserta, prosesnya mengulang dari awal lagi. Tarik data, langkah yang Iya, pertama sampai 9 tadi. Jadi prosesnya mengulang Pak. Secara teknisnya lebih lengkap saya serahkan Pak Haji Rahman atau Pak Jumarlan. Ya, jadi kalau misalnya sudah di generate tadinya 50, tapi besok misalnya mau diikutkan semua, ya harus diimpor ulang datanya supaya dari awal lagi. Impor ulang, baru aktifkan semuanya. Kalau ikut semuanya, baru generate nopes, baru diatur lagi kembali sesinya. Seperti itu Pak. Kita ajukan saja ke SMA, kalau SMA ke saya, Pak Jumarlan ke SMK, atau Pak Mul. Ya, jadi saran kami Pak dari teman-teman panitia provinsi, sebelum diajukan generat nopes, kiranya sekolah dulu pastikan dulu Pak supaya tidak berulang-ulang. Karena prosesnya sama-sama kita capek semua ini Pak. Iya, karena prosesnya mengulang dari awal lagi, tarik data, kemudian diatur lagi sesinya. Artinya pekerjaan berulang-ulang yang kita lakukan. Jadi saran kami Pak, pastikan memang bahwa ini adalah siswa yang akan benar-benar ikut supaya kita tidak melakukan pekerjaan yang berulang-ulang Pak, supaya bekerja efektif dan efisien. Ada lagi Pak? Terus yang kedua Pak terkait masalah pengaturan sesi. Nah, di mana pengaturan sesi ini mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 berarti 4 hari Pak di pelaksanaan. Nah, dalam satu hari itu terdiri dari 3 sesi. Nah, terdiri dari 3 sesi. Kalau misalkan pada tanggal 28 misalkan sesi pertama kami ambil hanya 1 sesi saja Pak, kemudian selebihnya itu saya ambil di pertemuan yang kedua misalkan. Boleh. Apakah boleh itu begitu Boleh, Pak? Atau 1 hari saja? Boleh. Dibebaskan itu dari hari pertama, sesi ketiga, dan sebagainya sampai hari keempat. Keempat di, oh iya. Selama kota masih ada Pak, karena ada itu kota muncul, sisa kota sekian. Pada saat pengaturan sesi kan? Iya. Ya, kalau masih ada kotanya silakan masuk ke situ. Oh, berarti kalau misalkan kotanya tidak mencukupi, berarti kami menyesuaikan dengan sesi yang kota mencukupi Pak. Betul. Iya. Oke Pak Haji ya, terima kasih. Iya, sama-sama saya malu tim, kalaina ini. Next di Pak Muhammad Faisal, silakan Pak. Pak Muhammad Faisal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Begini Pak, yang saya tanyakan, apakah modenya pada saat ujian itu bisa digunakan versi web berbarengan dengan Android, karena
mengingat sebenarnya komputer di sekolah Jawabannya kami Pak itu sama, cukup, tidak tetapi bisa jawab saya Pak. Saya potong langsung. Saya potong langsung. Kode generate untuk Android tidak bisa digunakan untuk komputer klien ya Pak Haji ya. Sebaliknya juga. Ya bisa. Kalau Android semua. Android kalau Android desktop, semua, desktop semua. komputer desktop semua Pak. Jadi Oh, harus iya, dia memilih begitu. salah satunya. Oke Pak. Pak Muhammad Faisal, Iya, tidak bisa Pak, dua-duanya. halo. Satu saja. Dia harus memilih satunya. Salah satunya apakah pakai klien desktop atau pakai Android. Oh iya, Ada lagi Pak? iya cukup Pak, makasih. Sama Pak. Ya mohon maaf Pak ya, langsung saya potong karena waktu saya Iya, habis ya. iya, Iya. tidak apa-apa Pak. Tapi Bapak dan Ibu, untuk di kolom chat, tadi filenya sudah saya kirim Pak, silakan scroll ke atas. Kemudian untuk kehadiran, saya baru-baru share lagi absensi kehadiran Bapak dan Ibu. Yang di kolom chat tulis hadir, isi form Google Form-nya. Ya, berikutnya Pak Hairudin, SMK, YPLP, PGRI. Dengan hormat, disilakan Pak. Oke, makasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Herudin, teknisi dari SMK YPLP PGRI 1. Yang pertama yang saya ingin tanyakan Pak, karena banyaknya saya lihat teman-teman proktor dan teknisi masalah penempatan daripada jadwal, ya kan? Di situ kita di zona periode pertama sampai hari Kamis tanggal 31. Sedangkan ada yang tanggal 2, tanggal 3 saya lihat pelaksanaannya. Itu bagaimana, apakah bisa melewati daripada tanggal 31, Pak? Bisa Pak. Tapi Ya, silakan, bisa Pak. melewati tanggal 31 tapi ikut susulan Pak. Susulan itu dilaksanakan tanggal 1 dan 2. Tapi setelah gagal misalnya di periode pertama. Gagal misalnya sakit dan sebagainya ataukah gagal login dan sebagainya. Nah, itu bisa diikutkan di susulan. Tetapi di hari terakhir nanti itu periode pertama pelaksanaan, kita sekti memang diikutkan susulan. Seperti itu, Pak. Oke, makasih Pak. Kedua, untuk yang terhormat Pak Jumarlan, apakah bisa Pak dibuka kembali dulu untuk mengedit peserta? Soalnya begitu kami cek, disesuaikan dengan data operator sekolah, ternyata ada beberapa siswa yang sudah tidak aktif. Nah, artinya kita mau mengurangi Pak. Apakah masih bisa dibuka kembali atau bagaimana? Terima kasih Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jumaran ini bagian buka tutup Pak. Ahlinya buka tutup Pak. Silakan Pak. Izin ya, bisa saya bukakan sekarang ya. Siap. Jadi di Rayon Makassar. Ya, SMK, bisa Pak Jumaran bukakan. berapa ini? SMK YPLP PGRI. YPLP PGRI 1. Oke, nanti bisa dibukakan Pak. Oke, ya, nanti saya yang- banyak dengan ya nanti saya bukakan. iya. Ya, ini mau buka Pak. Iya, siap. Oke, makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang Bapak dan Ibu, yang di kolom chat, saya sudah kirim ulang filenya lagi, Bapak dan Ibu ya. Jadi silakan scroll. Silakan Ibu Santi Soding dari SMK 10 apa nih? Ibu Santi Soding, silakan Bu. Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak, ini mengenai saya tadi buka akun IBM. Di situ saya sudah atur mengenai peserta yang ikut, tapi pada saat saya mau atur sesi, di situ jumlahnya tidak sesuai siswa pada saat saya mau atur sesi dengan jumlah peserta yang diikutkan Pak. Bagaimana itu Pak? Oke, silakan Pak Haji Surahman. Pokoknya sesuai siswa yang sudah diaktifkan pada saat awal itu yang akan masuk di pengaturan sesi. Cek di anunya Bu, kan ada yang sudah punya ruang, yang belum punya ruang. Lihat di situ ada beberapa menu di situ. Di atas paling ujung kah?
Atau nanti di WA kan kalau SMK Pak Jumarlan SMK saya kita lewat chat atau telepon ya. Kalau di sini kan terbatas waktu Bu. Seperti itu ya. Oh ya, siap Pak, siap. Ya. Supaya kita cek datanya nanti. Oh iya, siap Pak. Makasih banyak Pak. Karena Sama. nanti, iya, yang Ki siap-siap terus istirahat Ki juga Bu. Nanti capek Ki. Iya. Ya, baik Bapak dan Ibu. Kami terpaksa harus mengakhiri ini, tapi silakan Bapak dan Ibu. Ada grup untuk proktor semua. Nah, ini kami menghimbau Bapak dan Ibu untuk grup di proktor. Kami minta tolong sebelum Bapak dan Ibu bertanya untuk men-scroll dulu ke atas. Kalau misalkan apakah pertanyaan yang diajukan sejenis. Nah, ini Bapak dan Ibu, kan biasa siswa kita suruh literasi itu, jadi kami minta juga teman-teman proktor jangan sampai di grup WA itu pertanyaan yang berulang terus. Ya, kami mohon untuk biasakan budaya literasi, scroll atau tarik dulu itu WA ke atas. Lihat dulu, jangan sampai ada pertanyaan sama sudah dijawab oleh teman-teman. Walaupun khusus senior saya ini Pak Jumarlan ahlinya buka tutup Bapak dan Ibu. Iya. Untuk Chromebook Bapak dan Ibu kami ulangi tidak bisa dipakai. Chromebook tidak bisa dipakai. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Pak, mungkin tambahkan SMK sekarang yang sudah generate ini baru 57 sekolah. Ya, untuk SMK yang sudah generate, kebetulan Pak Kabit SMK masih berada sama kita, itu baru 57 SMK yang sudah terdaftar dari jumlah 168 negeri, 200 dari jumlah 431 lebih SMK negeri dan swasta. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kami mengakhiri izin Pak Kabit mungkin ada yang closing statement. Oke, kalau tidak ada Bapak dan Pak Kabit SMA SMK. Link grup WA dari SMA 9 Wajo, ada link grup WA Pak? Ada, tenang. Nanti dilewat Pak Haji Surahman, Pak. Link grup WA-nya nanti cek Ki Pak Haji Surahman. Ya, untuk proktor ini Pak. Untuk proktor. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kami mengakhiri ini pertemuan kita pada hari ini, kami ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu Kepala Sekolah serta proktor yang sempat hadir meluangkan waktunya di sore hari ini. Bila masih ada yang kurang jelas, nanti bisa melalui grup, bisa melalui chat WA grup. Di situ ada beberapa teman proktor baik SMA SMK yang akan menjawab. Nah Bapak dan Ibu, yang pertama yang ingin kami tekankan khusus untuk Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, bahwa ABM ini tidak bersifat wajib, tidak dipaksakan. Tetapi tadi pada pembukaan ada himbauan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan untuk kiranya khususnya sekolah-sekolah dengan peralatan bagus, kondisi internet bagus, agar 100% siswa kelas 12-nya mengikuti. Untuk SMK Bapak dan Ibu, kami akan mendata dulu berapa yang menggunakan Chromebook, jadi nanti bisa menghubungi saya atau Pak Jumarlan untuk berapa yang menggunakan aplikasi mobile atau Android, agar nanti kami aturkan sesuai dengan kondisi kebutuhan yang ada. Ayo pakai desktop masuknya ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu nantinya silakan berkoordinasi melalui grup. Nomor Pak Haji Surahman, nomor Pak Haji 08 081 3553 13553 01 1000 01 triple 01 000. Sosial media atas Iya, 3553 01. Ya, nomor Pak Haji Surahman ada saya kirim di kolom chat Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. SMA 9 Lutim nanti bisa melalui grup WA. Mohon maaf kami harus akhiri ini. Kegiatan ABM pakai pengawas Ibu, silakan Bapak dan Ibu Proktor, Bapak Ibu Kepala Sekolah, khususnya Bapak Ibu Kepala Sekolah, silakan baca file yang telah kami bagikan tadi tentang petunjuk teknis ABM, apa yang diperlukan, apakah butuh pengawas atau tidak. Yang jelas tadi kami sudah sampaikan butuh pengawas. Apakah bisa dibiayai pakai dana BOS? Jawabannya bisa.
Iya, Jawabannya bisa. iya, saya tanya Pak Sari bisa. Iya. Tapi ya di pergeseran lagi namanya kalau belum dianggarkan. Kalau belum Jakarta. dianggarkan, maka harus melakukan pergeseran dulu di Arkas. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada hari ini dan keterbatasan waktu yang kami punya. Karena kami paham ada Bapak dan Ibu yang masih di sekolah, sekarang sudah pukul 17.33. Agar mungkin tidak kemalaman pulang. Demikian Bapak dan Ibu, kami dari Dinas Pendidikan dan tim teknis mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu hari ini. Semoga kita semua sehat dan walafiat selalu dalam mendidik anak bangsa kita. ABM ini penting untuk salah satu sebagai alat ukur kita dalam menentukan, dalam mengarahkan siswa kita kelak akan kemana. Terima kasih Bapak dan Ibu, Kepala Sekolah, serta teman-teman operator. Al-Muwaffiq al-Aqwamit Thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Izin Bapak dan Ibu, kami dari Dinas Pendidikan untuk pamit room ini. Terima kasih. The recording has stopped.